wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Hasan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai pada sore hari ini. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kontekstualisasi ilmu kalam dalam bidang ekonomi kepada Bapak. Mohon Bapak untuk menjawabnya. Ya, insyaallah. Oke, langsung saja ya Pak. Untuk yang pertama, apakah ilmu kalam itu penting untuk diterapkan dalam bidang ekonomi terkhusus bagi wirausahawan? Ya, tentunya dalam ilmu kalam itu pasti sangatlah penting bagi setiap individu manusia ya. Sebab manusia itu awal-awal kalau tanpa ada ilmu kalam atau tauhid berkaitan dengan ketuhanan, tanpa mengetahui dengan apa itu yang namanya berhubungan dengan Tuhan, pasti banyak sekali melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab dengan adanya ilmu kalam ini, dia merasa diawasi terus, selalu ada hal-hal yang menuntut dia untuk melakukan kebaikan. Sebab di sana kalau sudah tahu tentang ilmu kalam berkaitan dengan ketuhanan, kepercayaan, sehingga mereka itu bisa mengendalikan hawa nafsunya. Seperti itu. Jadi sangat penting, utama tentang ilmu untuk mengetahui dirinya sendiri. Sebab dengan mengenal dirinya, insya Allah nanti juga mengenal Tuhan. Itu yang paling penting terkait dengan kalam. Karena kalam itu berhubungan dengan ketuhanan yang ada dalam hati. Sifat yang melekat dari setiap individu itu pasti ada yang namanya uluhiyah atau rububiyah, atau juga terkait dengan ketuhanan atau sifat ilahi. Berarti seorang wirausaha itu harus selalu juga mengerti ini gitu ya Pak? Maka dengan adanya wirausaha itu pastinya dia akan berhubungan Tuhannya, dan juga pasti akan sebelum melakukan hal-hal apapun pasti juga ada usaha dan ikhtiar, bahkan harus ada doa. Sehingga dengan adanya doa ini bisa membuat wirausaha itu juga akan berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, bagaimana sih kontekstualisasi ilmu kalam dalam bidang ekonomi yang begitu terkhusus gitu Pak? Misal bidang ekonomi tersebut harus ilmu ekonomi harus benar-benar diterapkan gitu. Ya mungkin kalau secara konteksnya ilmu kalam itu kan yang penting dia mempunyai aturan syariat. Ada hukum Allah, hukum manusia, sehingga dalam norma ataupun aturan yang telah dilakukan ataupun disyariatkan oleh Allah itu bisa diterapkan dengan kehidupan sehari-hari dari manusia. Sehingga manusia kalau sudah mempunyai aturan norma, mungkin dia tidak akan bisa melakukan melampaui batas. Semisal dia seumpama dalam wirausaha, maka dia ketika melakukan jual beli itu tidak pernah yang namanya menipu atau suka membuat hal-hal yang tidak ada kejujuran. Sehingga kalau nantinya manusia itu tidak mempunyai ilmu secara konteks kalam tadi, mungkin dia juga melakukan bisnis itu ya semau-maunya, sebebasnya, sekehendaknya mereka. Jadi sampai naik dong itu. Berarti nanti kalau misal seorang pengusaha itu melakukan kecurangan, berarti dia sudah melanggar dari ilmu kalam tersebut ya Pak? Sudah jauh dari aturan syariat. Sehingga dalam tatanan apapun muamalah itu pasti semua ada aturannya dari syariat, baik yang langsung dari Quran, yang dari Allah atau wahyu berupa Quran, juga disampaikan oleh Kanjeng Nabi berupa hadis. Itu banyak sekali. Sebab Kanjeng Nabi itu juga seorang pedagang, juga seorang saudagar. Nah juga melakukan dagang, dan sehingga di situ juga ada yang namanya kaitan dengan
ilmu kalam. Mungkin ya seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana sih realisasi living kalam dalam bidang ekonomi bagi kehidupan masyarakat? Jadi, misal seorang pengusaha itu melakukan interaksinya kepada masyarakat dengan menggunakan ilmu kalam itu bagaimana sih? Misal dari seorang pengusaha itu melakukan misal memberi bantuan atau apa gitu, gimana Pak? Dari ilmu kalamnya sendiri. Mungkin secara realitasnya atau kita lihat secara kenyataan yang ada itu, mungkin kalau seorang pengusaha yang sukses itu pastinya dia akan selalu, kalau dia beriman ya, punya keimanan tauhid tadi, pasti dia banyak bersyukurnya, banyak membantu menolong dengan sesama. Dengan kelebihan yang ada, maka mereka bisa menyisihkan untuk yang membantu yang tidak mampu. Itu konsekuensinya dari di situ, sehingga orang yang mempunyai keimanan seperti tadi ketika mendapatkan nikmat pasti akan bertambah banyak nikmatnya kalau dia itu bersyukur ya. Karena di situ sudah tahu kalau nanti dia itu tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukuri apa yang telah didapatkan selama ini, pasti dia juga akan merasa banyak sekali hal-hal halangan yang dialami. Kalau kita lihat, coba seumpama di sini itu ada seorang pedagang, termasuk dari bapak saya mertua ini juga sama. Beliau itu juga pedagang pakaian. Awal-awal karena selalu dididik di lingkungan orang-orang baik, para ustadz, para kiai, sehingga dalam menjalankan usaha itu juga bisa sukses. Bahkan setiap melakukan apapun itu pasti didasari dengan membaca, menyebut nama Allah. Membuka pintu, membuat apapun itu pasti langsung diawali dengan basmalah. Nah, hasilnya dengan tidak membaca itu beda jauh. Kadang-kadang sampai sehari itu bisa dapat berapa puluhan, itu banyak sekali. Sehingga kalau diterapkan di situ sudah bisa sterilnya itu bisa dilakukan dengan baik, karena sudah mulai menuju pada maksud tujuan dalam bisnis atau wirausaha. Sehingga kalau dia itu selalu memegang penuh ataupun mengedepankan rasa tauhid tadi, rasa ilmu kalam tadi, pasti insya Allah juga banyak sekali nantinya hal yang didapatkan juga berkah, berkahnya. Beda kalau nanti seseorang itu tidak pernah mengetahui tentang ilmu kalam berkaitan dengan ketahuidan uluhiyah, tidak pernah menyebut nama Allah ataupun menyebut Tuhannya, itu pasti juga sedikit sekali berkahnya karena ada perbedaan. Sehingga kalimat-kalimat yang di sini tauhid ini kalau kita terapkan pasti banyak sekali untungnya. Bahkan semua hasil usaha tadi juga bisa digunakan untuk orang lain, membantu, menolong, bahkan siapapun bisa didapatkan. Mudah sekali. Bahkan seperti contoh membangun pondok ini juga sama dari beliau juga. Itu bahkan sampai mendanai itu langsung jadi bisa, karena ada tadi di samping doa ikhtiar juga ada rasa terima kasih, ada rasa ucapan untuk bersyukur tadi, itu yang bisa bertambah, sehingga membangun itu bisa cepat. Berarti hasil itu kayak mengalir sendiri tuh. Sendiri tanpa kita susah payah itu sudah. Ini dulunya itu sebelum dibangun itu awalnya cuman yang mudah dari keluarga sendiri. Ketika ada pembangunan baru dapat masukan banyak sekali. Itu tanpa disangka, tanpa diduga itu masuk sendiri. Kadang-kadang bahkan sampai saya lihat itu ada mobil truk itu ada 100 sak semen itu muncul sendiri, kok banyak sekali. Padahal awalnya tuh nggak dikira kalau akan seperti itu, Pak. Iya, Pak, ada itu seperti itu. Berarti kalau kita terapkan, insya Allah
di masyarakat itu juga bisa, dan juga itu juga melibatkan masyarakat sekitar sehingga mereka juga mendapatkan kebaikan. Oke, untuk selanjutnya bagaimana kita bisa mengajarkan atau mengasosialisasikan kontekstualisasi living kalam dalam kehidupan ekonomi. Jadi misal seorang itu tidak mengetahui ilmu kalam, bagaimana sih kita bisa masuk ke dia biar mereka itu tahu kalau seorang wirausaha itu harus mengenal dan harus tahu juga dalam kehidupannya gitu Pak. Ya, Kalau mereka belum tahu gitu. mungkin kalau kita seperti yang kita alami di kampus ya, Iya. itu kan banyak sekali yang namanya kayak seminar ataupun workshop dan sebagainya, dan itu bisa dibuat sebagai wadah. Nah, mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Kalau di sini tuh biasanya sosialisasinya di masjid atau di balai desa. Di situ nanti seperangkat pemerintah desa itu mengadakan pertemuan dengan semua perangkat itu ya, seperti Pak RT, Pak RW dan seterusnya. Itu diajak bukan bersama-sama mengadakan seperti tadi wirausaha, dan di situ nanti mengambil tema apa berkaitan dengan usaha, dan di situ nanti juga ada narasumbernya. Jadi kita mendatangkan narasumber yang fokus dengan pertanian, ada yang terkait dengan agama, nanti gabung sehingga di situ nanti masyarakat di situ tidak usah dikasih dimintai uang, jangan. Pokoknya yang penting ikut, yang pengen ikut bisa belajar, dan itu juga akan nanti mudah sekali untuk menyampaikan ke sana. Sebab kalau kita cuman mengandalkan sebagaimana mendatangi rumah itu juga kesulitan. Tapi di sini itu biasanya kalau wirausaha yang tani ya, pertanian hutan itu biasanya dari kepala desa atau Pak Lurah itu mengadakan seminar, mengadakan workshop beberapa hari gitu. Dan juga bisa sampai ada yang nginep ataupun malam. Nah di situ bagus sekali, jadinya banyak petani-petani itu juga sukses, juga menggunakan, kalau andaikan terkena ada ujian seperti kemarin COVID itu ya, itu petani itu susah sekali mencari bahan-bahan buat pupuk dan sebagainya, bahkan semuanya dinaikkan harganya. Tapi kan karena dia itu sudah punya pengalaman, punya Allah juga ya, tentunya dia bisa memanfaatkan lahan yang seadanya di sekitarnya, itu bisa dibuatkan sebagai pupuk dan sebagainya. Nah itu juga nanti bisa diterapkan. Nanti dengan cara supaya kita itu bisa di masyarakat bisa menyuruh itu ya tadi mengadakan paling tidak seminar ataupun mengadakan pertemuan, atau di setingkat RT itu biasanya 1 bulan sekali mengadakan evaluasi, membahas terkait seperti itu. Itu biasanya ada ustadznya, ada juga yang berkaitan dengan semua pengusaha-pengusaha di situ nanti sambil pengalaman. Nah, tadi kan sudah berbicara mengenai cara untuk kita mengajarkan living kalam ya. Terus kan dalam mengajarkan pasti ada hambatan ya Pak. Hambatan misal dari masyarakatnya kesusahan atau susah untuk diajak kita sosial itu bagaimana Pak? Mungkin kalau masyarakat itu pastinya banyak yang dilihat saja ya dari pekerjaan ya. Kalau di desa itu rata-rata kan petani, ada juga yang kebun itu ya. Pastinya mereka itu setiap hari ke sana, selalu ke ladang, selalu ke sawah, sehingga mencari waktu itu susah. Bahkan kadang-kadang setiap minggu itu gak mau yang namanya diajak ngaji kalau ada kegiatan tadi ya, mungkin juga susah, lebih baik ke ladang atau dia. Nah itu bisa bisa disiasati. Kalau dari pemerintah itu yang penting punya ada iming-iming. Nah itu biasanya masyarakat itu mau. Nah dengan pendekatan yang baik, secara tata tutur kata yang bagus, yang halus, nanti diajak. Yang penting nanti kalau masyarakat itu dikasih apa pasti mau. Itu di situ.
totalnya. Jadi ada pendekatan. Berarti dari hambatan-hambatan yang mungkin waktunya yang kesulitan itu waktu dan untuk harinya. mencari solusinya, berarti mencari waktu yang tepat biar masyarakat itu bisa seperti itu. Jadi intinya juga ada kesepakatan, tapi yang bagus kalau ingin mengajak-ajak itu caranya dari yang mengadakan itu mendatangi masyarakat itu, tidak mau pakai hanya sekedar pengumuman biasa, woro-woro saja atau cuma lewat WA grup online, tidak mau. Apalagi banyak yang gaptek ya. Ini kan nggak paham. Jadi yang bagus itu mendekati langsung datang di rumah. Karena itu juga lebih sopan. Itu lebih sopan, lebih mengena, dan pasti yang kalau lihat di rumah itu akan merasa sungkan kalau nggak datang. Ya, seperti itu. Jadi ya tetap ada rasa toleransi, rasa tenggang rasa, saling menghormati, itu pasti ada. Itu salah satu kelebihan keistimewaan seorang yang ada di Jawa. Jadi unggah-ungguh, sopan santun penting. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Iya. Terima kasih buat Pak Hasan yang udah menyempatkan waktunya dan udah menjadi narasumber dalam tugas kami di Ilmu Kalam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya untuk kita semuanya, terutama bagi mahasiswa juga.